Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin menjelaskan jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 1. Selesaikan dengan menggunakan grafik berbantuan fungsi Z dan aljabar. Dengan yang dicarinya itu ini pertanyaannya. Yang pertama itu dengan metode grafik. Nah, kan di model matematikanya itu sudah ada ya, ditulis kembali di sini. Fungsi tujuannya itu Z sama dengan 30X tambah 20Y maksimal. 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300. X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya, harus mencari dulu titik potongnya. Sekarang kita misalkan 6X tambah 4Y yang kurang dari 240 ini dimisalkan itu disama dengankan 240. Nah, untuk memudahkan lalu dibagi 2 menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 120. Nah, lalu kita cari X dan Y-nya. Misal kalau X sama dengan 0, kita tutup, Y-nya berapa? Berarti Y-nya itu 120 dibagi 2 sama dengan 60. Dan untuk yang kalau dimisalkan untuk mencari X-nya, Y-nya kita tutup, 120 bagi 3 sama dengan 40. Jadi untuk titik potongnya itu X, Y-nya itu 40,60. Jadi X-nya di titik 40 dan Y-nya di titik 60 untuk garis yang ini. Lanjut untuk yang kedua. Sama ya tadi 10X tambah 3 ya kurang dari sama dengan 300, kita misalkan disama dengankan gitu. Jadi 10X tambah 3Y sama dengan 300. Nah, kita seperti yang tadi dilakukan yang ini juga. X, Y. Jadi misalnya kalau kita X-nya 0, misalkan X-nya 0, Y-nya 100. Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya 30. Jadi titiknya itu X, Y-nya 30,100 gitu. Lalu lanjut ke gambar, langsung kita gambarkan grafik biasa di X dan Y, sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Lalu kita masukkan titik-titik yang tadi, ada titiknya, ada X-nya itu ada 40,60 yang ini, 40,60 garisnya yang ini untuk 6X tambah 4Y sama dengan 240. Lalu untuk garis yang kedua yang ini titiknya itu kan 30, 100, lalu kita tarik garis di titik-titik tersebut menjadikan garis ini 10X tambah 3Y sama dengan 300. Nah, namun tidak cukup sampai di sana. Kita harus melihat ini kan baru titik sama dengan ya, sama dengan dua-duanya. Tapi yang ditanyakan itu kurang dari sama dengan, maka harus kita cari areanya itu di sebelah mana gitu dengan cara menggunakan titik uji, namun tidak saya cantumkan karena langsung saja gitu di ini. Kalau misalnya kita ambil titik ujinya di sini 1,1, masukkan ke dalam persamaan yang ini 6 kali 1, 6, 4 kali 1, 4, 6 tambah 4, 10. Apakah 10 kurang dari 240? Benar, maka garisnya ke bawah. Begitupun yang ini sama titik ujinya 1,1, 13 kurang dari 300 benar, jadi garisnya ke bawah. Lalu fungsi ini itu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Jadi X-nya ke atas, Y-nya ke kanan. Jadi sudah ditemukan bahwa visible area-nya itu di sini, di area yang ini. Yang ini visible area yang ini. Lalu untuk itu, untuk menentukan titik maksimalnya berapa. Oke, lanjut, tidak cukup sampai di sana. Lalu kita melihat visible area-nya di sini. Kita tentukan titik-titiknya untuk menemukan yang maksimum teh di mana gitu ya. Titik-titiknya itu yang mengapit si visible area ini teh ada 0,0, 30,0, 60, 0,60. Lalu titik ini. Nah, kita cari titik ini dengan cara mengeliminasi persamaan yang ini dengan yang ini. Nah, didapatkan. Lanjut ya, untuk mencari titik ini itu kita mengeliminasi persamaan yang ini dan yang ini. Jadi didapatkan hasil 240 per 11, 300 per 11. Dan cara-caranya bisa dilihat di sini seperti ini. Lanjut ke melihat mencari yang maksimumnya. Langsung kita masukkan titiknya itu ke fungsi tujuan.
Nah, titiknya tadi kan sudah ditemukan ya, ada 4, ada 30,0, 0,60, 0,60, 0,0, 240 per 11, 100, 300 per 11 gitu. Sekarang kita langsung dikalikan saja. Ini kan X ya, dimasukkan ke X kayak gini, 0 ke Y gitu. Jadi hasilnya yang 30,0 itu 900, yang 0,60 teh 1200, yang 0,0 udah jelas 0. Yang ini hasilnya 1200. Nah, untuk mencari nilai maksimum teh kan maksudnya yang paling besar ya. Di sini ada dua yang sama, ada yang ini sama ini. Jadi mungkin titik maksimumnya itu ada dua, ada yang 0,60, 1200, terus 240 per 11, 300 per 11 juga sama 1200, tapi lebih condong ke sini karena yang ini mencakup keduanya, X dan Y, sedangkan ini hanya mencakup yang Y-nya saja. Lanjut untuk grafik bantuan fungsi Z. Nah, untuk persamaan dan lain-lain dicari titik-titiknya itu sama saja seperti yang tadi ya. Hanya saja untuk menentukan maksimum, titik maksimum dan minimumnya itu bisa dibantu dengan garis Z. Kita misalkan si Z-nya itu sama dengan 600. Jadi kita lihat titik potongnya itu di 20,30. Kita tarik garis. Awal mulanya di sini, bisa dibantu menggunakan penggaris juga ya. Awal mulanya titiknya di sini ya. Di sini, lalu kita geser ke atas sampai ke garis yang ini gitu, sampai ditemukan titik potongnya tuh dengan garis yang satunya lagi di situ gitu tuh. Jadi ini titiknya di 240 per 11, 300 per 11. Jadi titik maksimumnya itu ya ini gitu, di sini di 240 per 11, 300 per 11 dan 0,60 gitu, soalnya dua-duanya terlewati oleh garis Z. Begitu. Lanjut ke penyelesaian yang ketiga itu dengan menggunakan aljabar. Dengan cara aljabar itu masih sama seperti ini, lalu kita ubah menjadi ditambahkan S1 dan S2 untuk bantuannya gitu, terus dimasukkan ke sini, dimana S1 dan S2 itu maksudnya itu ST select variable gitu, tadi masukkan ke K untuk mencari itu rumusnya kayak 4 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 4 kurang 2 faktorial gitu, jadi hasilnya sama dengan 6. Jadi ada 6 persamaan dasar gitu. Pertama X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat sampai sini kayak gini. Lalu kita substitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu yang tadi itu loh, yang Z sama dengan. Kita lihat dulu batasan 1, batasan 2-nya karena ada dua persamaan kayak gitulah. Lanjut kita lihat ke sini. Caranya dimasuk-masukin aja. Kan X1 X2-nya 0, masukin berarti X1-nya 0, X2-nya 0, berarti dapatnya tuh kayak gini, S1 210, S2 300. Nah, lalu dimasukin ke fungsi tujuan yang Z itu, karena semuanya 0, jadi tidak ada produksi untuk yang X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Lanjut ke yang nomor 2, X1 sama dengan S1 sama dengan 0, yang didapatkan hasil 1200 karena X2-nya 60 dan X2-nya 60 gitu. S2-nya 120 tidak berpengaruh karena di fungsi tujuannya itu jadi variabelnya 0 kali S1, 0 kali S2 kayak gitu. Hasilnya 1200. Lanjut ke nomor 3. Apa sih tadi persamaan dasar gitu, persamaan dasar nomor 3. Persamaan dasar nomor 3 sama seperti tadi, hanya saja ini tuh X1 sama dengan S2 sama dengan 0, jadi tinggal dimasukin saja ke batas 1 dan batas 2-nya. Kayak gini, karena S1-nya sama dengan negatif, jadi Z3 ini not visible kayak gitu. Terus lanjut ke persamaan dasar nomor 4. Langsung aja dimasuk-masukin, dapat X1-nya 40, S2-nya negatif 100. Nah, nggak boleh kayak gini jadi X4-nya not visible. Terus lanjut ke persamaan yang kelima. X2 sama dengan S2 sama dengan 0, langsung disubstitusikan saja ke sini. Lanjut sampai dapat Z5-nya itu sama dengan 900. Nah, ke persamaan dasar nomor 6 yang terakhir, S1 sama dengan S2 sama dengan 0, langsung kita substitusikan ke sini hingga didapatkan persamaan satunya itu 6 X1 tambah 4 X2 sama 240 dan
persamaan 2-nya 10x1 ditambah x2 sama dengan 300. Nah, ini teh langsunglah dieliminasi ya persamaan 1 dan 2-nya. Seperti yang sudah kita pelajari, biasalah dikali 3 dikali 4 untuk menyamakan variabel, langsung dieliminasi hingga didapatkan titik potongnya itu sama seperti yang tadi di cara yang satu. Jadi dapatnya teh X1-nya ini 240/11 dan X2-nya 300/11, hingga ketika disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan mendapatkan 1200, hingga bisa dilihat bahwa jadi nilai Z maksimumnya itu adalah 1200 sesuai yang ditanyakan gitu. Di titik mana nih 1200 teh? Di titik yang 240/11,300/11 dan juga yang pertama tadi itu yang ini di 0,60 kayak gitu. Terima kasih Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan.